Jerman dan di Indonesia, dan kita terdiri atas dasar kepedulian lingkungan. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang kita, bisa kepoin Instagram-nya, Facebook, atau bisa cek juga page UNESCO kita untuk teman-teman yang mau berkolaborasi. Atau kalau yang mau gabung jadi member dan ikut berkontribusi, bisa langsung kirim email ke email kita di sini. Nah, terus untuk teman-teman yang sudah follow Earthling lumayan lama, pasti tahu kalau ada acara Pitching Nation 2020. Nah, kebetulan acara ini deadline-nya sudah tutup tanggal 31 Agustus kemarin. Dan saya ingin berterima kasih untuk 42 partisipan yang sudah menyumbangkan idenya di acara ini sampai bertemu bulan November besok untuk hari hanya. Gitu. Nah, kayaknya langsung cepat aja deh. Ada beberapa peraturan baru di dinner date ini. Jadi tentu aja, apa sih dinner date itu? Untuk yang belum tahu, dinner date itu kurz gesagt, series webinar yang diadakan oleh Earthling di mana kita ingin membahas sustainability dari banyak sisi. Nah, tapi kita pengen ngobrol lebih santai, makanya kita ambil waktu pukul 19 CT sambil menemani penonton sekalian bersantap malam. Nah, kalau biasanya teman-teman bisa tanya langsung lewat chatbox, sekarang saya meminta pemirsa untuk bertanya via platform Tweetback. Nanti saya tunjukkan lagi bagaimana cara berfungsinya. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya dan ingin menyalakan mikrofon, silahkan klik button raise hand di Zoom. Nanti kalau saya bilang silahkan berbicara, silahkan menyalakan mikrofonnya. Dan jangan lupa be respectful to everyone dan enjoy date-nya. Gitu. Nah, terus apa sih Tweetback kalau untuk teman-teman yang belum tahu? Jadi ini website, teman-teman bisa klik tweetback.de dan memasukkan ID-nya P4NU. Jadi teman-teman bisa menaruh pertanyaannya di sini seperti yang saya sudah lakukan. Misalnya saya menulis, halo, silakan menanyakan pertanyaan kalian menggunakan forum ini. Dan apabila ada pertanyaan yang suka, bisa di upvote. Jadi teman-teman bisa klik like di sini. Jadi kita tahu kira-kira, pertanyaan apa sih yang paling menarik untuk penonton di sini kan ramai nih, ada 40-an orang. Nanti insya Allah ada lagi. Nanti untuk teman-teman yang belum tahu ID-nya akan dituliskan di chat oleh teman-teman admin. Nah, begitu. Kayaknya tidak usah berlama-lama lagi karena dinner date malam ini sangat seru. Jadi, seperti yang teman-teman sudah lihat di poster, malam ini kita ingin bertanya, ada apa dengan sawit? Dan yang akan menjadi tamu kita sore ini adalah Bapak Duta Besar Arif Hafaz Nugroho. Jadi, Bapak Hafaz sudah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman sejak tahun 2018. Dan sebelumnya Bapak juga pernah menjadi Duta Besar untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa, dan juga pernah di Portugal. Selain itu, Bapak juga pernah menjadi Deputi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Sore ini kita mau ngobrol tentang kelapa sawit dan produk-produknya. Sebenarnya kelapa sawit itu dan herlaitungnya produk yang kita temukan di kesehariannya. Nah, kalau gitu saya nggak pengen lama-lama ngobrol deh, saya langsung pas aja ke Pak Hafaz. Selamat sore Pak Hafaz, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Baik Baik Pak, ini. terima kasih sudah menyalakan waktu untuk kita sore hari ini. Sama-sama. Iya, Enak jadi kumpul sama teman-teman lagi. iya. Jadi ada apa sih Pak dengan sawit sebenarnya? Jadi semalam ini saya akan ada cerita story begitu ya. Karena kan kalau teman-teman lihat di toko itu suka lihat ada palm oil free, ya kan banyak kan? Iya Apakah Pak. itu makanan, apakah itu kadang-kadang even kosmetik gitu ya. Banyak label-label seperti itu. Dan tentunya dengan teman-teman yang orang Jerman mungkin palm oil itu jelek gitu kan, suatu produk yang tidak ramah lingkungan,
dan banyak citra negatif mengenai sawit. Nah, diskusi malam ini menurut saya bisa lebih menyeluruh ya. Kalau boleh saya menyampaikan cerita yang lebih lengkap mengenai masalah lingkungan hidup Indonesia, karena kita kan negara kepulauan sebenarnya, dan jarang sekali orang bicara mengenai masalah laut misalnya, atau masalah aspek lingkungan hidup yang lain, sehingga nanti punya teman-teman tuh punya satu gambaran yang komprehensif, sehingga kalau ada diskusi atau bahkan debat dengan teman-teman di Jerman, kalian tuh bisa punya argumentasi yang kuat. Nah, yang akan saya sampaikan itu bukan pandangan pemerintah, bukan pandangan saya, tapi lebih kepada kumpulan fakta-fakta, kumpulan data-data. Jadi kalau pandangan pemerintah kan itu bisa dianggap ini pemerintah kan propaganda, terang aja pemerintah mengatakan demikian, begitu kan. Tapi saya ingin mengajak kita melihat data dan melihat angka, sehingga kita bisa lebih objektif menilainya. Setelah melihat cerita ini nanti, paparan nanti, dan juga ada film sedikit nanti di akhir, keputusan mengenai apakah lingkungan Indonesia itu rusak atau tidak rusak, apakah sawit itu jelek atau tidak jelek, itu it's up to you. Terserah teman-teman sekalian setelah melihat data dan fakta yang ada. Jadi saya akan share PowerPoint ya, agak banyak tapi kebanyakan gambar, jadi tidak akan boring. I hope so. Hang on. Udah Pak, atau udah belum kelihatan. Ya, ada apa dengan sawit ya? Iya. Oke. Jadi I will start dengan ini. Jadi kalau kita bicara di Eropa itu ya ini yang sering kita lihat. Ya pokoknya Indonesia sawitnya merusak lingkungan gitu kan. Pokoknya sawitnya melanggar HAM. Ya pokoknya sawitnya mewakili konglomerasi. Ya pokoknya sawitnya berbahaya. Ya pokoknya harus dilarang gitu. Jadi ini tipikal di Eropa. Dan bahkan di Indonesia pun juga sudah mulai banyak teman-teman berpandangan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita lihat lebih lanjut. Dan dari pandangan yang sifatnya pokoknya itu, lalu kemudian mengarah ya pokoknya Indonesia merusak lingkungan lah gitu. Jadi itu yang sering kita lihat, sering saya alami sendiri dalam berbagai diskusi dengan media, dengan LSM, apakah itu di Brussel, apakah itu di sini. Jadi selalu pandangannya itu sangat negatif terhadap kita. Nah, oke. Nah, kita lihat nih apakah kita tuh merusak lingkungan atau tidak gitu ya. Nah, Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Ada aspek daratan dan lautan. Nah, let's see dengan aspek lautan kita. Kita tuh pernah jadi korban illegal fishing. Jadi angkanya sangat tinggi sekali, sampai 5 miliar US dollar. Ini angka dari World Bank, bukan analisa pemerintah. Dan data dari BPS menunjukkan bahwa pada satu sisi kita, kegiatan IUU fishing itu sudah menghilangkan livelihood nelayan Indonesia dari 1,3 juta nelayan menjadi hanya 800.000 nelayan. Ini faktanya yang kita alami sampai tahun 2014 selama bertahun-tahun. Nah, kita kemudian melakukan analisa. Saya terlibat waktu itu. Kalau kalian lihat di kolom yang bawah, ya, itu dari semua kapal ikan asing yang melakukan operasi di Indonesia, sejumlah 1.132 kapal, itu semuanya melakukan pelanggaran. Pelanggarannya macam-macam. IUU fishing, alatnya merusak lingkungan,
overfishing, kemudian tidak pernah landing ikannya di tempat kita, langsung dibawa ke luar negeri. Jadi ini yang menjadikan ikan kita itu hilang dan habis. Nah, kita kemudian melakukan langkah-langkah yang tegas, ya. Ingat zamannya Bu Susi dulu, kita sudah menenggelamkan hampir 500 kapal ikan asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia. Dampaknya adalah suatu deterrence, ya, kapal-kapal asing takut masuk ke Indonesia sekarang, dan jumlah ikan kita tuh meningkat dari 7 juta ton menjadi 12 juta ton di seluruh kawasan Indonesia. Jadi naiknya itu tinggi sekali. Nah, ini saya berikan contoh ya langkah tegas kita. Ini ada kapal namanya MV Viking. Kapal ini pada saat ditangkap, di dalam kapalnya itu ada jala ikan sepanjang 399 km. Oke. 399 km. Jadi panjang jalannya itu lebih panjang dari Jakarta Cirebon. Jakarta Semarang itu 466 km. Jakarta Bandung itu 124 km. Kapal ini mempunyai jala 399 km. Di dalamnya dia memiliki 15 bendera dan memiliki 8 kewarganegaraan. Krunya dari 15 negara. Jadi mereka berlayar selama 3 tahun, tidak pernah ke darat, ikannya diambil, lalu langsung dibawa ke kapal pengambil ikan yang lainnya, dan terus berkeliling seluruh dunia. Ini dikejar-kejar oleh Interpol, dan yang menangkap TNI Angkatan Laut, dan kemudian kita hancurkan kapal ini. Jadi begitu drastisnya illegal fishing yang merusak lingkungan hidup, tidak hanya Indonesia tapi juga kawasan laut secara umum. Nah, kemudian langkah-langkah kita itu mendapatkan pengakuan, ya kan? Nah, kita punya langkah anti illegal fishing yang sangat tough, yang sangat tegas dan recognized by many countries. Dan salah satu pasar yang paling besar adalah Uni Eropa. Uni Eropa juga punya kebijakan anti illegal fishing. Nah, persoalannya sekarang, apakah Eropa respect or recognize our efforts untuk sustainability? Ya. Apakah EU akan membeli ikan kita? Iya, tapi bayar tarif. Lu kenapa bayar tarif? Dan berapa bayar tarif? Jadi kalau kita meskipun sustainable, meskipun berkelanjutan, kalau kita ingin ekspor ke EU, kita bayar tarif antara 17-20%. Alasannya apa? Oh, Indonesia kan negara G20, sudah tidak miskin lagi, bayar tarif dong. Tapi sebenarnya bukan itu. Ini alasannya. Jadi ternyata di dunia itu ada beberapa negara tertentu yang punya what's so called distant water fishing, DWF. Jadi suatu fleet armada kapal ikan yang besar-besar ya, 100 meter, 120 meter panjangnya, yang bisa memancing ikan di tempat-tempat yang jauh. Dan 3 dari negara yang memiliki distant water fishing itu adalah Spanyol, Prancis, dan Italia. Oke. Ini ada report dari Stimson Center. Jadi data bukan data saya, ini data Stimson Center. Kalau kalian mau cek silahkan. Ini ada datanya clear. Ya, it's very interesting report to read. Di mana negara-negara ini memancing ikan? Ya antara lain di perairan dekat perairan Indonesia, Pasifik, dan di Samudra India, di situ. Jadi pada dasarnya Eropa itu adalah kompetitor Indonesia dalam mengambil ikan tuna di Pasifik. Sementara Indonesia tidak mampu mengambil ikan tuna di Atlantik, kita tidak mampu mengambil ikan tuna di selatan Afrika Selatan,
tapi fleet Eropa bisa mengambil ikan di seluruh dunia. Jadi ini yang terjadi sekarang. Kapal ikan tuna Spanyol misalnya, namanya Albacora, itu punya kapal freezer yang baru. Ini data tahun 2018 ya. Ini kapalnya brand new, begitu besar kapal pengambil ikan tuna ini. Dan ternyata mereka melakukan overfishing. Jadi Uni Eropa sendiri melakukan overfishing, Spanish fleet di mana? Di Samudra Hindia. Jadi di selatan Jogja itu, di Samudra Hindia itu, kapal-kapal Uni Eropa itu melakukan overfishing. Jadi menarik di sini kita lihat ya. Kita diminta sustainable, lalu kita sudah sustainable, pas kita mau jual ke Eropa, kena tarif sampai 20%. Sementara Uni Eropa, Spanyol yang harusnya sustainable, dia mancing di kawasan kita, dan dia melakukan overfishing. Dan tentunya karena dia Uni Eropa, dia 0% tarif. Oke. Nggak fair ya. Ya, tapi gimana lagi? Terus, kalau kita lihat, mereka ternyata dapat subsidi. Dan kapal Spanish itu dapat subsidi 24 juta euro. Oke. Nah, ini data dari Oceana. Kalau kalian lihat nanti yang paling bawah itu. Spanyol, Prancis, Denmark, UK, Italia itu dapat subsidi perikanan. Dan butir 3 dari bawah, itu jumlah subsidinya 6,6 miliar euro. So, subsidinya 6,6 miliar euro mengambil ikan di wilayah kita, lalu dibawa ke Eropa dengan tarif 0%. Kita sudah sustainable, kita mengambil ikan di kawasan yang sama dengan kawasan mereka, kita akan jual ke Eropa, kita bayar 20% tarif. Jadi ini kelihatan bahwa memang ya kalau sudah urusan ekonomi, sustainability itu ya terserah deh. Indonesia mau sustainable boleh deh, bagus gitu ya. Tapi kalau mau jualan ya bayar dulu deh gitu. Jadi ini kondisinya adalah seperti ini. Jadi ini perikanan ya, just one part. Nah, sekarang kita masuk lingkungan darat. Ada 3 isu ini, deforestasi, lalu land use, penggunaan tanah, palm oil dan yang lain, dan peatland, gambut. Kita start dengan deforestasi. Ini adalah data juga yang sudah diverifikasi oleh berbagai LSM. Jadi jumlah hutan di Indonesia itu 120 juta hektar. Itu 63% dari total area darat Indonesia. Tinggi dong. Ya. Nah, bandingkan dengan Jerman nih. Jerman itu di box yang kiri ya, itu data yang paling pojok, yang paling tengah itu forest area itu hanya 32%. Ya. Jadi forest area Jerman itu hanya 32% dari the whole area. Forest area Indonesia itu 63%. Dan ini angka 32% ini more or less sama ya di seluruh Eropa. Jadi secara rata kita lebih banyak forest areanya di Indonesia daripada di Eropa. Ini data dari World Resources Institute. Ya, mereka mengakui bahwa Indonesia itu deforestasinya menurun. Oke, data deforestasinya menurun sampai 60%. Jadi ada pengakuan nih dari LSM, World Resources Institute. Kemudian ini data yang dia sampaikan, oke, dan kita lihat di sini ya, menurun, oke. Dan Norway bulan Maret lalu ya, Norway itu membayar ke kita 56 juta US dollar sebagai bentuk implementasi dari pay for performance. Jadi kita punya kerjasama dengan Norway di bawah Paris Agreement
Jadi kalau negara itu memiliki emisi yang rendah karena deforestasinya itu semakin berkurang dan reforestasinya sukses, maka ada namanya pay for performance, dan Norway melihat bahwa Indonesia itu semakin turun deforestasinya, dan oleh karena itu dia membayar 56 juta dolar. Oke, ini press release dari pemerintah Norway, ini bukan dari pemerintah Indonesia. But you can also see dari KLHK, tapi ini saya lebih suka ambil dari pandangan orang lain. Pada saat yang sama, kita dengan EU tahun 2016 itu meluncurkan program FLEGT atau Legal Timber. Jadi kita punya sertifikasi. Kita punya sistem sertifikasi kayu yang legal, sistem sertifikasi kayu yang sustainable. Oke. Jadi tadi deforestasi menurun, kita punya measures untuk melawan illegal logging dengan sistem sertifikasi yang diakui oleh Eropa. Alright. WWF sangat welcome shipment dari legally licensed wood datang dari Indonesia ke Uni Eropa. Jadi LSM sangat senang, kita turun deforestasinya, kayu yang dikirim adalah kayu yang legal, kayu yang sustainable. Oke. Tapi, nah ini data dari Eurostatistik. Kalau kita lihat di statistik yang atas, ya, EU itu membeli dari negara yang tidak punya sertifikat dari FLEGT. Dan kalau kita lihat tahun menahun ya makin turun itu belanjanya EU terhadap kayu yang bersertifikasi. Jadi sertifikasi dari FLEGT Indonesia itu tidak banyak dibeli di sini ternyata. Karena di Eropa ada jasa sertifikasi seperti PEFC dan FSC. Coba kalian lihat di kampus, kertas-kertas yang di kampus itu sertifikasinya apa? Saya tidak pernah lihat sertifikasi FLEGT, itu nggak pernah lihat. Selalu FSC dan PEFC, karena ini adalah sertifikasi yang diciptakan oleh Eropa. Jadi kita sustainable, tapi mereka lebih prefer sistem sertifikasi atau perusahaan sertifikasi yang punya mereka sendiri. Padahal secara hukum value-nya sama. Dan yang lebih mengagetkan lagi, yang di bawah itu ternyata EU membeli lebih banyak dari Cina yang tidak punya perjanjian sertifikasi. Dan pada saat yang sama EU mengatakan sawit jelek karena deforestasi. Sawit jelek karena illegal logging. Loh, kita kan ada perjanjian. Ada perjanjian yang mengatakan mengenai melawan deforestasi dengan illegal logging. EU juga sudah melihat bagus, tapi belinya ya dari negara yang ada sertifikatnya. Gitu. Ini kalau kalian download di internet, perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa mengenai pengakuan sistem sertifikasi Indonesia. Pasal 13-nya itu jelas. Jadi anggota Uni Eropa itu harus shall promote favorable position in the union market for timber products covered by this agreement. Terutama butir A, public and private procurement policy. Jadi secara hukum sebenarnya negara-negara Uni Eropa, kantor-kantor pemerintah Uni Eropa, universitas di Uni Eropa itu wajib membeli sistem sertifikasi kayu dari Indonesia. Tapi nyatanya tidak. Jadi udah dia nggak beli kayu dari kita, nggak beli sertifikasi kayu dari kita, dia kampanyenya jelek sekali terhadap lingkungan hidup Indonesia. Oke. Jadi kesimpulan dari subchapter ini adalah ya bagus ada FLEGT ya karena tapi kita mau beli dari Cina aja deh. Ya mungkin karena Cina pakai sertifikasi izin dari EU lebih banyak daripada dari Indonesia. Karena kan Indonesia sudah punya sistem sertifikasi sendiri kan yang diakui oleh Eropa. Ya kita ngapain pakai sertifikasi yang dibuat oleh perusahaan Eropa? Toh sama secara hukum gitu. Kayu dari Indonesia masuk ke Eropa jalur hijau, nggak dicek lagi. Sama. Tapi karena kita tidak membeli dari mereka ya mungkin itu sebabnya. Jadi ini big questions yang kita
sudah juga tanyakan ke Brussel. Sekarang palm oil, oke? Jadi kita semua udah tahu konteksnya ya, lautan itu seperti apa, tingkat unfairness-nya, lalu masalah timber products sudah lihat juga sampai di mana tingkat unfairness-nya. Sekarang kita lihat palm oil. Seberapa besar sih tanah di dunia itu untuk palm oil? Ini data dari FAO. Jelas, clear. Kalau untuk agriculture, palm oil hanya 0.31%. Paling kecil. Livestock paling banyak. Seed oil, termasuk oilseed, rapeseed, soybean, bunga matahari, itu jauh lebih tinggi dari palm oil. Dan crop yang lain, gandum, cereals, beras, dan segala macam itu 23%. Jadi palm oil itu sedikit sekali dari tingkat penggunaan tanah seluruh dunia. Okay? Livestock adalah salah satu penyebab emisi yang terbesar. Di Eropa itu ada 333 juta, 300 million livestock. We only have 17 million. Okay. Jadi dari sisi emisi, ya jelas Eropa lebih banyak daripada kita, jauh lebih banyak. Apalagi dikaitkan dengan agriculture land. Okay, so that's one facts. Nah, ini menarik. Ini data baru tahun ini 2020, bulan Juli 2020. Ini data yang saya ambil dari Oil World Services. Ini perusahaan data mengenai segala jenis oil yang berlokasi di Bremen, dari German company. Graf ini menunjukkan bahwa di dunia ini ada oil seeds, 10 oil seeds. 10 oil seed itu seperti rapeseed oil, soybean oil, ya, terus kemudian bunga matahari, lalu bunga zaitun, all kind of oil, seed oils, okay. Di dunia itu tanah yang dipakai untuk seed oils, tanaman itu sekitar 280 juta hektar. Oke. Nah, produksinya 550 juta ton. Lalu tanah dipakai untuk palm oil itu ya 13 juta hektar. Kita itu hanya 4,7% dari palm oil, dari seluruh tanah yang dipakai untuk produksi oilseed. Jadi again, it is very small land use yang dipakai untuk palm oil dibandingkan dengan oilseed. Lalu palm oil itu sangat efisien, oke? Jadi ini data dari Oil World lagi, per hektar tanah itu bisa menghasilkan 3,8 ton palm oil. Kalau rapeseed hanya 0,8, sunflower 0,7, soy hanya 0,5. Dan rapeseed, sunflower sama soy di Eropa itu hanya bisa pada saat musim panas, musim dingin dia nggak bisa. Jadi it's a very highly efficient crop yang ada di bumi ini adalah palm oil. Oke. Contoh ya, ini dari LSM for Free Choice dari Italia. Palm oil itu memenuhi 30% global demand hanya dengan menggunakan 6% agriculture area. Soy, lihat sendiri, 43%, cultivated area, global demand 24%, sunflower lebih lagi, rapeseed lebih lagi. Jadi it's a very efficient oil dalam penggunaannya per hektar dan hasilnya. Ini lihat data lagi ya, tahun 2020 yang menunjukkan bahwa sebenarnya dengan tanah yang sedikit itu, palm oil memberikan sumbangan yang cukup besar, 32% dari seluruh oil nabati, minyak nabati di seluruh dunia. Tapi still kalau kita lihat, ini ya masih nggak sampai 40% ya dari seluruh
produksi minyak nabati di seluruh dunia. Yang paling besar adalah rape oil, sun oil, others, dan soya. Ini semua ada di Eropa, ada di Amerika Utara, dan juga ada di Amerika Latin, tidak ada di Indonesia. Tanah di EU untuk penggunaan oil seeds ya naik terus, tapi nggak pernah ada yang ribut, tapi naik terus faktanya. Ini data dari FAS. FAS itu Food and Agriculture Services dari Amerika Serikat. Jadi again, this is not my data, ini data yang saya ambil dari pihak ketiga. Ini adalah ekspansi, oke? Kalau kita lihat dari tahun 65 sampai 2015, oke? Ekspansi lahan minyak nabati. Yang paling rendah ya palm oil, yang paling tinggi soybean, kemudian rapeseed dan sunflower. Jadi dari sisi global expansion of oil seeds, again, palm oil itu paling sedikit. Oke, ini data dari All World dan USDA, Amerika Serikat. Kalau kita hentikan kebun palm oil, ini pandangan dari EU Palm Oil Alliance, ya berarti harus ada pertanian lain yang mengisi kekosongan palm oil tersebut. Jadi jawabannya adalah diperlukan 150.000 tanah seluas 150.000 lapangan bola untuk mengisi kekosongan palm oil tersebut. Dan kalau seandainya palm oil itu dihentikan pertaniannya, lalu ada sekitar 13 juta orang di Indonesia yang hidupnya dependent on palm oil, apakah Uni Eropa mau menerima mereka sebagai migran? Jawabannya tahu sendiri kan, ya enggak. Jadi palm oilnya enggak disukain, tapi migrannya, petaninya juga enggak disukain gitu. Unfair again. Peatland. Nah, ini kan ramai juga kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Kita tuh ternyata punya badan restorasi gambut. Memang pernah ada kebakaran yang hebat tahun 2015. Kemudian pemerintah Pak Jokowi membuat BRG, Badan Restorasi Gambut atau Peatland Restoration Agency. Targetnya 2 juta hektar, okay, 7 provinsi dan 75 desa. Dan intinya adalah untuk merestorasi atau membasahi kembali peatland yang kering karena kegiatan pertanian. Tidak hanya sawit, tapi pertanian ya macam-macam pertanian gitu ya. Ini sampai tahun 2017 ya, ini data yang udah agak lama, ini data yang baru lebih update lagi. Hanya dalam waktu 1 tahun ya, Indonesia bisa membasahi 200.000 hektar peatland. Kita membuat 5.000 lebih sumur, ribuan kanal ya, kemudian kita bikin peat care villages, kita bikin peat care village youth movement. Jadi banyak kegiatan termasuk training mediasi dan paralegal untuk melatih para petani ya di berbagai kawasan peatland agar mereka itu mampu menangani masalah peatland mereka. Dan ini sudah berjalan just in 1 year. Oke. Okay. Saya ke Greifswald Moor Center, itu foto saya dengan Profesor Hans Joosten. Dia ada ahli peatland di Eropa. Beliau mempunyai teori bahwa peatland itu harus ditanami oleh tanaman yang cocok dengan peatland. Namanya paludikultur. Jadi paludi itu adalah peatland, nah, kultur itu culture. Jadi agriculture tapi di peatland. Dimungkinkan. Dan saya ke field 20 hektar dan beliau sangat memuji Indonesia mampu melakukan rewetting 200.000 hektar peatland dan itu lebih besar dari apa yang pernah Eropa lakukan dalam soal peatland. Ini bukan saya yang mengatakan, ini Profesor Hans Joosten. You can check with him. Bagaimana di Eropa? Di Eropa itu peatland diambil, dikeringkan dan dijual. Jadi kalau mereka marah-marah sama kita mengeringkan
peatland, they are doing the same thing and even worse. Oke. Ini adalah dokumen ada di internet, itu keluar tiap tahun. Jadi harga dari peat yang dikeringkan, di package, dijadikan bahan energi untuk pembangkit listrik. Jadi kalau kalian nyalain heater itu ya, yang datang dari pemerintah, belum tentu itu semua renewable, bisa jadi dari peatland. Peatland di Eropa. Oke. Ini kebakaran peatland di Jerman. Oke. Nggak banyak beritanya karena di Eropa. Ini peatland untuk tanah pertanian di Jerman. Ini di Denmark, peatlandnya dikeringkan untuk peternakan sapi. Kalau di Indonesia nggak boleh dikeringkan, jangan dikeringkan dong, merusak lingkungan. Kalau di sini dikeringkan untuk sapi. Ini di Norway yang very environmentally friendly, peatlandnya juga dikeringkan untuk carrots. Ini data yang saya ambil dari Profesor Han Houston ya. Ini foto-foto dari beliau. It's not my photo. Ini foto dari Greifswald University. Scotland sama juga dikeringkan. Finland itu negara yang artinya Fin itu artinya peatland, gambut. Negara gambut namanya. Dan dia mengeringkan 300.000 hektar per tahun sejak tahun 70. Dan tidak pernah ada yang ribut. Ini fakta bahwa di Bavaria, itu sebelah kiri, karena dikeringkan terjadi subsidence atau tenggelam 3 meter, dan di UK tenggelam 4 meter tanahnya. Di Belanda itu 2/3 Belanda itu adalah peatland. Jadi yang dikatakan Belanda negara di bawah laut Netherlands, dia menjadi nether karena peatlandnya dikeringkan, jadi turun sampai 8 meter. Kalau peatlandnya nggak dikeringkan, dia akan tenggelam. Tapi karena peatland dikeringkan untuk membuat peternakan dan Gouda cheese, keju. Jadi kalau katanya palm oil itu merusak peatland dan dilarang, ya kenapa keju Belanda nggak dilarang? Ya kan? Harusnya dilarang dong kalau fair gitu. Dan yang menariknya lagi, pertanian di peatland itu mendapatkan subsidi dan banyak subsidinya gitu. Jadi ini sama dengan perikanan. Jadi kita mengalami masalah tantangan menghadapi subsidi petani dan nelayan di Eropa ini. Oke? Nah, sekarang petani sawit kita itu tidak semuanya dimiliki oleh big farmer, itu majority adalah small farmer dan sisanya adalah BUMN dan perusahaan menengah dan atas. Oke. Nah, ini research bukan dari kita, sekali lagi ini research dari Stanford University yang mengatakan bahwa palm oil itu telah mengurangi kemiskinan di Indonesia. This is very clear. Ini is not our research, it's research dari orang lain dari Stanford University. Kalau mau didebat, silakan debat Stanford University. Sejak tahun 2010 itu sudah berperan sekali ya dalam mengurangi unemployment dan poverty dan inequality di Indonesia. Nah, ini yang menarik. Politisi Eropa menolak palm oil. Katanya tidak sustainable. Tapi sebenarnya ada sustainable palm oil 12 juta ton dan demand palm oil Eropa itu hanya 5,8 juta ton. Ini separuhnya. Jadi kalau memang sustainable approach, kenapa nggak dibeli aja 12 juta ton? Karena mesti dilarang semuanya. Jadi sebenarnya yang dilarang itu palm oil, full stop, atau menginginkan palm oil yang jelek, tapi menerima sustainable palm oil, atau it's just about market competition gitu ya, bukan environmental issue. Kita lihat. Jadi ini foto petani Perancis. Perancis itu sangat vokal karena petaninya petani rapeseed semua, ya kan, dapat subsidi besar sekali. Dan palm oil loss
ternyata itu sangat menguntungkan Amerika Serikat. Ini adalah kesepakatan antara Donald Trump dengan Uni Eropa bahwa EU sepakat membeli soybean dari Amerika Serikat. Amerika tahu palm oil akan dilarang, maka minyak nabati akan kurang, maka masuklah soybean Amerika Serikat. Oke. Dan konteksnya adalah ya supaya Trump tidak terlalu marah dengan Eropa sehingga trade war antara Amerika Serikat dan EU bisa dihalangi. Bahwa kemudian tidak ada standar sustainability dari soybean Amerika, itu tidak masalah. Ya kan? Ini kan masalahnya masalah menghindari trade war. Nah, lebih baik sama Trump lah gitu ya. Nggak usah mikirin sustainability. Oke. Dan yang menarik lagi adalah EU itu menghukum kita soal sawit, kita harus bayar tarif 18%. Jadi ini membingungkan juga nih. Palm oil dilarang, tidak boleh masuk, tapi kalau mau masuk bayar tarif gitu. Jadi again ini suatu hal yang sebenarnya menunjukkan bahwa ini bukan masalah lingkungan hidup, ini masalah trade competition saja yang dibungkus dalam lingkungan hidup. Oke. Akhirnya kita untuk climate change financing kita tidak minta lagi ke EU, tidak juga minta ke Amerika Serikat, kita punya financing sendiri, kita pergi ke market, ya kita mengeluarkan sukuk, misalnya financing sukuk atau bond, financing Islamic bond, dapat dari market 1,25 billion dollar untuk membiayai proyek-proyek sustainability Indonesia. Ini juga contoh sukuk yang kita isu, dan kita sudah membentuk sekarang Agency for Environment Fund ini di bawah Kementerian Keuangan, baru dibentuk Oktober tahun lalu. Jadi semua dana untuk climate change dikumpulkan di badan ini. Conclusions, jadi kebijakan kita, Indonesian policies on sustainability itu ya diakuin but not rewarded with market access. Jadi Indonesia can be sustainable, but it does not mean, nggak berarti you just can enter the EU market. If you want to sell fish, you have to pay tax. And if you want to sell timber, ya we prefer other products karena other products dari different country itu dia punya EU own certification companies. Jadi ikan, kayu sama. EU bans palm oil, continue bad campaign on palm oil, tapi nyatanya ya dia memang tidak berdasarkan pada satu care on sustainability, tapi sebenarnya masalah economic protectionism. Karena kalau memang di sustainability ya dia nggak beli unsustainable soybean dari Trump, tapi ternyata kan beli juga, gitu. So last part ada video 5 menit sebelum kita diskusi nanti. Ini video tentang petani kecil kita, Ayo kok. Saya nanam sawit itu sudah 15 tahun. Kita belajar dari kawan-kawan sekitar lah, petani sini. Nampak orang udah nanam sawit, kita pun ikut-ikutan nanam sawit. Kita dulu pertama kasih pengarahan untuk cara penanaman sawit yang bagus. Pertama untuk masalah memupuk, cara menunas, juga cara mengambil buah. Kita dianjurkan tidak boleh mengambil buah mentah karena bisa merusak pada batang. Harus memang itu senampungan dia. Kalau sawit ini dia jangka kita 25 tahun. Habis 25 tahun kita replanting lagi, kita bangun lagi. Kalau masyarakat ini kan nggak punya modal. Jadi mana yang murah itu aja yang dipakai orang itu.
Iya main bakar lah, bakar dulu kan, kumpulkan di imas dia, baru dibakar, baru tanami. Kurang ya nggak bagus, nggak bagus. Ya pertama kabut asap lah ya, kabut asap. Kita takut juga kan kadang itu bisa melebar ke tanah orang kalau kita membakar ini. Banyak ruginya memang kalau membakar ini. Itu kenapa betul mahal, karena memang itu karena pakai alat berat, itu untuk menceping pokok sawit, itu dicincang dia modelnya, kumpulkan dia di tengah-tengah, melubangnya lagi, baru buat paret lagi keliling. Nah, di situ maka lebih mahal dia. Itu sudah memang terlaksana sekarang, sudah kita bawa itu yang di Bandar Gula namanya pelantinya. Ya jelas kita lebih beruntung lah dari bantuan pemerintah ini yang 25 juta, kita sudah bisa tadi untuk alat berat untuk numbang, buat lubang, sama nanam, sama bibit semua sudah memang bisa kita punya 25 juta tadi. Tinggal kita untuk perawatan selanjutnya, ya kita tambahi dana. Selain dari dana tadi, ada tim untuk menyurvei dari IPC ya, atau dari seluruh lokasi. Bagaimana menanam cara yang benar, juga cara dia untuk merumput yang benar, memeringnya. Ya, kita terbantulah hasil panen kita bertambah. Kalau dulu sebelum kita masuk program, penghasilan kita lebih kecil lah. Sebelum kita 3 ton. Setelah kita masuk program ini, mencapai 5 ton sampai 6 ton gitu. Tentang memupuk kayak gini Bu. Masa kayak gitu dia dibuangkan ke sana pupuk mopnya. Masa enggak ke pokoknya kan gitu. Iya. Kita lawan. Iya, begitu Bu cara memupuk itu. Ya, terima kasih. Langsung dia ajar atau dia mungkin diwatoi nang malu ke HP petani sekota sungni mak molo bungai dok asal sa antiro do warni bulu ki udah tu nanti kan rumah ti serangga doa do warna tentang memupuk dihatai kayak so do jadi buhama molo memupuk kamu mak sungon sebagai arisan nama kami kan jadi orang ada buat itu semua tambah kalau nggak sana berado berhana sarong sonam mendapatkan seteru unggul dan tersongi do anak itu arisan mereka arisan juga baru di mahal sekali sebulan banyak tukar ini mah kejajar mbak gudang molo na julot kinaso arong pinasok buko sen kelompok memang nang hasil kuning mak ada mak 800 sada 2 sada 1 mak berarti sen tulus setengah hektar kurang hektar senari aku ke senari itu kan trek 2 senari mulu biasa saja kalau belum ada petani 28 semua bisa belajar tentang ke pengalaman karejoon Pak Namo tentang di kelompokon aham renomona asal adong Oke, itu paparannya, presentasinya, ceritanya, storytellingnya. Mantap Pak. Gimana penonton, bagaimana perasaannya? Saya sebenarnya personally ngerasa bersyukur ya dapat pemaparan dari Bapak karena
it's dangerous to work on assumptions, dan hari ini kita diajak zoom out dan melihat bigger picture-nya. Jadi kalau kita ngejudge sesuatu, kita punya comparison-nya juga, dan sebenarnya what's going on with palm oil and everything else. Nah, supaya kerasa lebih dinner date nih, saya pengen mengajak teman-teman untuk mulai berdiskusi. Teman-teman yang punya pertanyaan jangan lupa post di tweetback, dan kalau suka pertanyaan di tweetback jangan lupa untuk di upvote. Nih udah ada pertanyaan pertama nih Pak dari Miko. Biar kerasa hidup, Mas Miko boleh tolong ini kalau berkenan menyalakan mikrofonnya dan membacakan pertanyaan yang sudah dituliskan di tweetback. Silahkan Mas Miko. Halo Pak Ava, selamat malam. Saya Miko, Halo Pak. Mas. Iya Pak, saya mau nanya, kita tuh di EU sendiri, khususnya di Jerman, udah ngelakuin kampanye nggak sih Pak, atau iklan yang lumayan agresif lah Pak, buat ngelawan image yang EU kasih buat produk palm oil kita khususnya, karena setahu saya sih sebagian besar tuh hampir seluruh orang di Jerman tuh taunya palm oil itu jelek Pak. Dan mungkin mereka memang baca dari berita-berita environment yang tahun 2008, 2009 yang bilang kita hutannya kebakaran, yang memang mungkin ya faktanya seperti itu. Tapi kan sekarang kita udah ada yang lanjut gitu Pak. Kita ada nggak sih Pak bikin kayak advertisement buat memperbaiki image kita gitu? Kalau kampanye itu sudah kita lakukan ya di berbagai tempat memang. Hanya yang kita hadapi ini kan juga sawit itu menarik karena di Eropa kalau ada satu isu atau masalah itu biasanya posisi politisi tengah kanan, tengah kiri itu berbeda, ya kan? Masalah COVID misalnya kan, yang banyak menentang sekarang itu ekstrim kanan misalnya. Imigran itu ekstrim kanan yang menolak, tengah kanan juga menolak, yang kiri enggak, yang kiri ekstrim kiri enggak. Tapi kalau sawit, ekstrim kanan, tengah, kiri jauh, semuanya menentang sawit. Karena petani dan industri vegetable oils di Eropa itu sangat anti sekali karena ini merupakan kompetisi. Saya kasih contoh ya. Ada satu kelompok industri vegetable oils namanya Afril Group di Prancis. Afril Group itu dia spending untuk iklan dan kampanye negatif sawit itu 75 juta euro per tahun. Di Prancis saja. 75 million euros every year. Jadi ini lawan kita. Berat memang. Sehingga muncullah pendekatan ke partai-partai sehingga jadilah resolusi anti sawit itu. Nah sekarang yang kita lakukan kita reverse. Jadi karena memang terus terang sulit untuk menghadapi atau memasang iklan untuk seluruh kawasan ya, di Eropa. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah membawa kebijakan Uni Eropa itu ke WTO. Kebijakan anti sawit ke WTO, kebijakan anti dumping ke WTO. Nah nanti kalau kita menang di sana, dan kita yakin kita menang karena dasar hukum kita sangat kuat, maaf, baru kita pakai itu ya sebagai dasar untuk melakukan kampanye lanjutnya di tingkat bawah. Itu yang kita lakukan sekarang. Ya. Tuh, ada sanggahan Mas Miko atau sudah terjawab ini pertanyaannya? Oh iya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, masih Niko. Ya, kalau gitu sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen tahu dong, tolong klik raise hand kalau yang nonton di Indonesia. Ada berapa nih kira-kira, atau pada di Jerman semua penonton kita malam hari ini? Nampaknya di Jerman semua. Kadang ini Pak, penontonnya ada yang di Kak Jito emang beneran di Indonesia. Biasanya ada yang di Indonesia nonton sampai pagi-pagi jam 1, jam 2 pada niat-niat penontonnya. Tapi malam ini nampaknya dari Jerman semua. So, kalau gitu
Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ke-upload juga dari saudari Fani. Boleh juga nih langsung nyalain mikronya untuk mengajukan pertanyaannya ke Pak Hafaz. Oke, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Andin. Selamat sore Pak Hafaz. Sore. Saya ingin bertanya, tadi kan kita udah ngobrol sedikit banyak tentang regulasi EU yang merugikan ekspor sawit dari Indonesia, terutama masalah bea masuk imbalan sementara yang sampai 17-18% itu Pak, yang jelas itu merugikan ekspor crude palm oil Indonesia kan. Apakah apabila kita meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri, contohnya dengan program biodiesel B20, B30, sampai B100 sebagai bahan bakar minyak nabati, dapat dilihat sebagai salah satu solusinya, Pak? Begitu pertanyaan saya. Ya, bisa. Jadi penggunaan untuk biodiesel itu bisa, ya kan? Tapi kan sebenarnya ada produk-produk lain memang yang memerlukan sawit. Misalnya Nutella, oke? Nutella itu sudah membuat percobaan, dia nggak pakai sawit, dia pakai rapeseed, nggak enak rasanya. Dia coba pakai soybean, rasanya kayak tempe, Nutella rasa tempe. Gitu. Dia coba pakai bunga matahari, nggak enak juga. Jadi ada memang produk yang mungkin dari sisi volume nilainya tidak besar seperti bahan bakar gitu ya. Tapi itu sangat berpengaruh untuk market-market tertentu. Kemudian kosmetik, ya kan? Kosmetik itu juga ada beberapa yang memang harus memerlukan palm oil. Terus ada lagi nih yang kita nggak sadar, kapur untuk di papan tulis tuh, itu harus pakai palm oil. Kalau nggak pakai palm oil dia nggak bisa, dia akan akan tidak jadi satu gitu. Jadi memang ada produk-produk yang dibutuhkan oleh dunia, oleh global yang berasal dari palm oil. Kita bisa memang menggunakan itu untuk energi karena memang salah satu fungsi dari minyak sawit kan energi ya. Dan selain untuk biodiesel sekarang sudah mulai masuk ke aftur, bahan bakar pesawat. Di kalau nggak salah Repsol itu sudah bisa, Repsol Spanyol dia sudah bisa membuat aftur dari biofuel palm oil misalnya. Nah itu satu faktor yang memang menjadi penting dalam diskusi mengenai masalah penggunaan sawit sebagai energi. Tapi untuk bahan makanan, minyak goreng, untuk kosmetik, downstream yang lain, chemical yang lain, memang itu masih membutuhkan palm oil. Jadi key message-nya itu bukan bukan kita ngambek terus pakai sendiri aja, enggak. Key message-nya adalah bahwa kita itu tidak merusak lingkungan, kita itu sustainable. Kita itu bertani sawit sesuai dengan sustainable agriculture practices. Jadi tolong dihormati. Kalau tidak bisa menghormati dengan memberikan market access, ya jangan memberikan unnecessary burden berupa negative campaign atau dumping duty. Itu. Kalau nggak bisa bersaing dengan sawit, ya you have to do something with your product kan gitu. Jangan kemudian lari pada black campaign. Itu yang kita inginkan karena kita sudah berubah, kebijakannya sudah berubah. Faktanya kita sudah sustainable development sudah berjalan. Norway sudah mengakui kita dengan memberikan pay for performance. FAO mengatakan kita reduce deforestasinya. LSM besar WRI mengatakan kita reduce deforestasinya. Jadi fakta-fakta dari pihak ketiga memang mengatakan bahwa kita ini sustainable. Jadi we just want to be respected being sustainable gitu aja. Bahwa kita akan menggunakan untuk ourselves, it's okay. Tapi kalau kemudian kita hanya itu aja konsentrasinya, ya di sini mengatakan ya terang aja nggak sustainable kalau pakai sendiri, kan gitu kan. Nah, kita nggak ingin argumentasi itu dibangun gitu.
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kayak pertanyaannya nyerempet-nyerempet sama pertanyaan lain. Jadi teman-teman untuk di tweetback, kalau teman-teman suka sama pertanyaannya bisa di upvote. Jadi nanti saya akan bacakan pertanyaan yang paling banyak disukai sama penonton-penonton. Jadi pertanyaan berikutnya itu dari saudara Brian. Kalau Brian mau menanyakan sendiri, silahkan menyalakan mikrofonnya. Halo, selamat malam Pak Afas. Malam, Brian. Nah, ini aku mau bertanya nih. Ya. Ternyata aku juga baru tahu, karena dari banyak pikiran banyak orang dan termasuk saya sendiri bahwa palm oil itu unsustainable dan sangat merusak lingkungan. Tetapi dari data yang Bapak sajikan tadi, berarti harusnya palm oil itu sebenarnya adalah tipe minyak yang paling sustainable dong. Ya. Kenapa kalau emang demikian, kenapa palm oil itu benar-benar kayaknya dilihat sebelah mata sebagai jenis minyak yang jelek oleh banyak pihak? Dan gimana caranya mengubah cara pikir banyak orang supaya mereka tahu bahwa palm oil itu adalah aslinya minyak yang sangat amat sustainable dibandingkan jenis minyak yang lain. Begitu pertanyaan saya. Thank you. Jadi sebenarnya intinya itu adalah alasan ekonomi kan. Jadi Eropa itu struktur pertaniannya itu disubsidi, oke? Perikanan disubsidi, pertanian disubsidi. Nah, mayoritas petani di beberapa negara Eropa ini, terutama di Perancis dan di Polandia, beberapa di Jerman adalah bertani vegetable oils, rapeseed, matahari, oke, soybean. Harganya itu per 1 ton $1.200. Sawit per 1 ton harganya $750. Marginnya terlalu tinggi sehingga industri inginnya beli sawit. Tapi karena petaninya sudah disubsidi, pemerintahnya marah. Jangan beli sawit dong, kan kita udah subsidi kalian. Belilah produk Eropa sendiri. Industri mengatakan, ya enggak, marginnya terlalu banyak. Nah, supaya marginnya dikecilkan, kita dipukul dengan tarif dumping 18%, sehingga harganya menjadi mepet. Kemudian ditambah dengan black campaign. Jadi mereka ya sudah mahal sedikit nggak apa-apa, tapi ini produksi Eropa dan sustainable katanya. Gitu. Palm oil jelek gitu. Jadi ini economic reason sebenarnya. Nah, yang melawannya memang berat karena yang kita lawan itu industri dan pertanian dan kebijakan kebijakan subsidi. Jadi saya nangani sawit itu dari tahun 2010 ya, sejak saya di Brussel. Ya kadang-kadang frustasi juga ya, kecewa juga gitu. Nggak banyak berubah sikap, malah semakin memburuk. Nah, caranya mungkin ya minta tolong kalian, mahasiswa. Jadi kalau kalian bisa organize diskusi seperti ini, tapi dengan teman-teman Jerman, nah itu akan saya sangat hargai karena orang Jerman itu lebih logis kan. Dan kalau saya bicara mengenai data sawit dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri Jerman, mereka ngerti di Kementerian Pertanian Jerman. They understand, they really understand. Ya, we understand, Ambassador. Kita tahu memang itu emosional, tapi tidak di sini katanya. Masalahnya di sana itu sangat emosional sekali. Jadi pada saat mereka berkampanye di Brussel, di Strasbourg, ya yang kelompok-kelompok yang teman-teman kita politisi dari Jerman ya akhirnya ya kalah suara ya. Karena kan yang rombongan petani ini kan lebih banyak. Jerman kan banyak petani, tapi kan lebih banyak industri kan. Dan mereka lebih logical orangnya. Nah, memang kalau dibandingkan dengan Perancis ya, produk anti palm oil itu lebih banyak di sana memang. Palm oil free this, palm oil free that itu lebih banyak di sana. Tapi sekarang udah sedikit-sedikit merata ini, sudah hampir semua di negara-negara besar. Jadi memang ini
PR kita bersama. Kalau kalian membantu kita, we will be very happy untuk diskusi ya, chatting. Sementara kita juga tentunya terus approach pendekatan pada industri-industri teman kita. Kita punya pendekatan baru nih. Salah satu produk dari turunan sawit adalah oleochemical. Oke. Kalau kalian ada yang sekolah kimia di sini, dan oleochemical itu banyak dipakai di industri di Jerman. Nah, kita ada investor dari Indonesia di selatan Jerman membeli pabrik oleochemical. Jadi di selatan Jerman itu, actually di Saxony-Anhalt, minister presidennya itu sangat senang dengan kita karena kita ada investor Indonesia yang membeli pabrik tua lalu dibangun, ada pabrik oleochemical dari sawit yang ada di Saxony-Anhalt. Jadi kita memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang Jerman. Kita memberikan bahan industri untuk industri Jerman. Ini di sini lebih bisa lebih bisa logik orangnya. Memang PR-nya banyak sekali, Brian. Nah, mungkin kita tangannya sedikit-sedikit dari berbagai sisi. Nah, mungkin kalau dari kalian bisa membantu kita juga untuk menyampaikan data apa adanya. Jadi tidak menyampaikan kampanye, enggak. I give you all the facts dari third party, not my data tapi third party data. Oke? Okay? Mantap, Pak. Ini di chat box ada penonton kita yang nonton terus pada dari awal sampai akhir. Kebetulan si beliau ini sedang kuliah PhD chemistry juga. Kayaknya Kak Jito ingin menambahkan fakta-fakta mengenai sisi kimianya dari palm oil. Kak Jito kalau mau nyalain mikronya silahkan. Monggo Mas, silahkan. Halo, selamat malam waktu Jerman. Bapak, ya karena kebetulan Halo, saya dari bidang kimia. Yeah. Dan saya juga punya beberapa track record mengenai palm oil ini. Karena saya dulu pernah ikut lomba kementerian yang diadakan kementerian untuk pemanfaatan palm oil. Waktu itu pemerintah lagi galak-galaknya. Jadi kayak ingin melanjutkan posisi research and development kita terhadap aplikasi palm oil. Itu tepatnya dari 2018. Jadi saya pun juga sudah merasakan bahwa memang dari proses pembakaran palm oil itu masih ada side effect-nya. Kalau dari eksperimen saya. Jadi waktu itu saya coba pakai gas analyzer, ternyata masih ada kandungan gas karbon monoksida yang masih relatif besar. Jadi makanya sangat wajar kalau pemerintah masih mencampurkan palm oil dengan bahan bakar minyak yang lain seperti solar, seperti yang kita ketahui B20, B30. Ya, itu sangat wajar bagi saya. Jadi larinya itu memang ke oleochemical. Benar banget kata Bapak, oleochemical atau bahasa sederhananya asam oleat atau oleic acid itu memang salah satu kandungan utama dari palm oil. Waktu itu saya teliti memang bisa sampai 42%. Sisanya itu 40%-nya saya lupa. Pokoknya memang oleic acid itu salah satu raw material yang benar juga itu dijadikan raw material untuk pengolahan bahan kimia sintesis selanjutnya. Oleh karena itu Eropa memang sangat menyukai oleochemical ini. Jadi ya menurut saya memang sangat buah si malakama gitu pemanfaatan palm oil. Sangat di satu sisi masih ada kekurangannya, kita masih perlu perkembangan segala macam, gimana cara mengoptimalkan, gimana cara mereduce negatif efek dari palm oil. Tapi di satu sisi apabila kita terlalu mengharapkan yang terlalu tinggi dari palm oil, apakah itu terlalu gimana ya Pak? Saya pun mikir Pak, jadi kayak kita terlalu menggetolkan di palm oil sehingga kita lupa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Menurut saya kayak saya takut saja nih jadi lari di tempat seperti itu Pak. Tapi kita pun nggak mau untuk seperti itu. Jadi kayak ya memang
gimana Pak? Itu input saya, memang saya juga gemes kadang-kadang ini mau manfaatin palm oil. Makanya pas saya S3 kimia di Jerman ini, saya banting setir. Soalnya takutnya palm oil ini hanya menjadi masalah politik saja gitu. Jadi kayak, ya ujung-ujungnya kita kalah lagi di mata dunia. Terus kita terlalu fokus di satu sisi, jadi tidak bisa fokus di masalah yang lain. Jadi ya seperti itu. Saya jadi salah satu pelaku peneliti yang merasakan bagaimana palm oil itu di Indonesia. Ya. Gitu loh, Pak. Iya, Mas. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari menyeluruh ya, kita kan kalau melihat masalah itu dari satu picture yang besar gitu ya. Jadi palm oil kan hanya sebagian saja dari elemen ekonomi Indonesia, ya kan? Bahkan kalau kita lihat dari nilainya, palm oil itu kalah dengan internet ekonomi kita. Internet ekonomi Indonesia itu sekarang sudah mencapai 150 billion dollar. Dan diprediksi tahun 2025 bisa jump sampai sekitar 300 billion dollar. Jadi hanya bagian aja, Mas Ito, dari ekonomi Indonesia yang begitu besar. Kemudian kalau kita lihat lagi sumbangan ekonomi dari Indonesia yang terbesar kan manufaktur. Manufaktur itu sudah 20% gitu. Nah, apalagi kita mengarah pada 4.0. Jadi kalau kita melihat berbagai mosaik perkembangan ekonomi Indonesia, finance, banking, internet ekonomi, e-commerce, ya kan, Gojek, Traveloka, Shopee, manufaktur, itu semua lebih besar dari sawit. Jadi nggak perlu kita anggap sebagai suatu hal bahwa kita hanya mikirin sawit aja, enggak. Jadi banyak sekali faktor yang memiliki aspek strategis bagi perekonomian kita. Tadi saya di awal kan saya menyinggung mengenai perikanan kan. Perikanan itu valuasinya besar sekali, jauh lebih besar daripada sawit. Kalau kita bisa menjaga perikanan kita sustainable, saya kasih contoh, Mas Ito. Ikan bluefin tuna, ya, tuna sirip biru, itu satu ikan kalau dilelang di pasar ikan Tsukiji, itu harganya berkisar antara 1 sampai 2 juta dolar, satu ikan tuh. Oke. Jadi kalau kita punya mekanisme yang lebih sustainable untuk tuna, ya valuasinya lebih tinggi dari sawit. Jadi part of the discussion aja. Jadi kalau menurut saya kita jangan mundur gitu ya dengan kampanye-kampanye negatif mengenai sawit itu, karena kita harus melihatnya bahwa prinsip pertamanya itu kita ini sudah sustainable, kan harusnya dihargai. Yang kedua, faktor bahwa ada 3 juta petani kecil, kayak tadi kan Pak Lagut sama Ibu dari Tarutung tadi itu, dan mereka itu keluarganya, lalu mereka yang bekerja di bidang sawit, apakah itu supir truk, apakah itu di industri, itu total 13 juta. Jadi ada 13 juta orang ini yang hidupnya tergantung dari pertanian sawit. Industri 4.0 valuasinya tinggi, tapi nggak segitu orangnya. Industri e-commerce ya valuasinya tinggi sekali. Gojek itu sekarang harganya sudah 4 billion dollars. Itu lebih tinggi dari kebun sawit. Dan yang tergantung dari Gojek kan tidak 13 juta orang. Gitu. Lain dengan sawit yang grassroots di kampung ya, yang kita berdampak terhadap poverty alleviation. Bahwa variasi produknya itu belum environmentally friendly, saya tantang Mas Cito. Apakah mobil listrik environmentally friendly? Emisinya nggak ada. Baterainya bikinnya gimana gitu? Baterainya nikelnya diambil
dari mana? Diambilnya dari Afrika. Afrikanya Afrika yang konflik. Apa nggak melanggar HAM? Ya kan? Jadi kalau kita runut semua detail, sebenarnya mobil listrik juga nggak juga environmentally friendly juga gitu. Karena nikel yang ada di Afrika itu sudah dikuasai oleh Cina. Ada penguasaan nikel oleh kekuasaan asing. Kemudian ada masalah human rights violations. Membuat baterainya juga mungkin tidak necessarily environmentally friendly. Produknya baterai, benar. Dipakainya nggak bunyi mobilnya, nggak ada emisi. Tapi kalau the whole concept itu jadikan satu, jangan-jangan emisinya lebih banyak daripada sawit. Kan gitu. Jadi makanya perlu kita semua itu kalau melihat isu, you need to see the bigger picture. Jadi bisa kelihatan tuh, apa namanya, nanti itunya kemana aja gitu. Misalnya kayak energi di sini katanya renewables. Oke. Renewablesnya dari mana? Dari kayu. Saya pergi ke berbagai tempat di Jerman yang katanya forest. Itu ya bukan forest, itu HTI, hutan tanaman industri. Jadi itu kayu-kayu yang memang dipotong untuk energi di Jerman, untuk biomass. Judulnya keren, biomass. Tapi itu ininya pohon ditanam, dipotong, dibikin chip, dibakar. The same thing. Gitu. Jadi artinya persoalannya kan kemudian kita membakar kayu untuk biomass, apakah itu lebih baik daripada sawit? Kan begitu. Jadi again, you have to look at the bigger picture. Jadi menurut saya ya jangan mundur kalau diskusi seperti ini dengan di Eropa. Malah justru kalau kita bisa menampilkan data, argumentasi yang kuat, saya rasa bisa mendapatkan atensi dan penghargaan yang lebih karena kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Itu Mas Dito. Ya, terima kasih Bapak. Nanti saya kebetulan itu emang tema master saya, Oleic Acid Application. Nanti bisa saya publikasikan. Mantap. Ini membuahkan hasil juga dinner date malam ini. Mas Ito nanti saya kenalkan sama industri kita yang di Saxony-Anhalt, industri oleic acid di sana gitu. Who knows, siapa tahu nanti bisa kita di situ gitu, insya Allah. Boleh banget Bapak. Kebetulan juga tema S3 saya bahkan sekarang udah mau kerjasama sama Ford bahkan. Soalnya saya lagi cari aplikasi saya sekarang masalahnya udah bukan ke palm oil lagi, saya lebih ke emisi gas. Jadi saya konversi gas knalpot jadi nitrogen sama air. Jadi benar-benar pure, meredus, dan kebetulan saya ikut pitch nation-nya Earthling. Oke. So, wah ini seru kayak Kak Jito bisa follow up lagi sama Bapak. Tapi Bapak masih boleh tanya berapa banyak lagi nih Pak, saya tanya. Dua lagi boleh nggak? Boleh ya? Ya. Nih, satu pertanyaan singkat dari Nolan katanya. Apa Bapak berkenan untuk memberi data-data yang Bapak presentasikan ke kami, termasuk jurnal-jurnal yang Bapak sajikan? Ya, itu publik semua kok, nggak ada yang rahasia. Boleh aja, no problem. Okay. Saya pakai di mana-mana. Terakhir waktu saya di HU, di kuliah S2 tapi very small group, itu kita pakai juga. Kemudian di mana waktu itu ya, di Kolen juga saya pakai juga. It's okay, pakai aja. Itu kan open data ya, tidak ada data yang tertutup. Dan itu sebenarnya ada di internet. Tinggal masalahnya kan merajutnya gitu ya menjadi satu storyline aja. Silahkan aja dipakai, no problem. Oke Pak, makasih. Nah terus ini ada request pertanyaan yang lumayan panjang yang katanya pengen disampaikan langsung secara lisan dari saudara Alwin Parahita. Silahkan menyalakan mikrofonnya ya Bapak. Alwin nggak boleh nanya nih Alwin. Khusus nih Pak, spesial. Ya Win. Oke Pak, thank you Pak. Ini penjelasan yang sangat anti mainstream.
penuh data-data dan sebetulnya sangat menyesakan dada para idealis lingkungan yang anti minyak sawit dan kemakan kampanye negatif EU. Tapi pertanyaannya saya jadi curiga Pak, sebenarnya sampah plastik di Indonesia itu yang ada di laut Indonesia jangan-jangan imporan dari Eropa ya Pak? Kalau dengar banyak sekali penjelasan yang wow banget dari Bapak, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari pandangan Bapak, apakah para pencinta lingkungan di Eropa ini benar-benar cinta lingkungan, atau mereka tuh hanya sebenarnya sekumpulan orang-orang yang terbohongi oleh para kapitalis yang mau menang sendiri dan tidak mau tersaingi oleh negara seperti Indonesia? Selain Earthling loh Pak, kalau Earthling nih memang dia pure Pak, dia memang cinta lingkungan, tapi yang lainnya maksudnya Pak. Pertanyaannya galak betul ya. Berapi-api sekali nih pertanyaannya. Yang pertama mengenai apa tadi? Lupa sampai saking pertanyaan. Sampah Pak, tanyanya tadi. Sampah, oh ya sampah. Kita ini kan dituduh sebagai negara yang penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia kan, oleh expert dari Amerika. Itu dia membuat paper, kemudian di launch di scientific paper or something tahun 2014 atau 2015 gitu. Nah, membaca studi itu kita kemudian mengambil sikap, coba kita cek deh, ya kan. Lalu tahun 2015 kita diskusi dengan ahlinya, ahli persampahan yaitu World Bank, karena World Bank itu punya program namanya Solid Waste Management. Nah, kita tanda tangan MOU dengan World Bank, kita bikin studi. Kita studi di 12 kota besar Indonesia. Okay, if I get it right, okay, Medan, Padang, Jakarta, Semarang, Surabaya, lalu di Kalimantan itu di Pontianak, kemudian di Kaltim, di Tarakan, kemudian Bali, Lombok, di selatan Lombok, lalu Makassar, kemudian satu di Manado, dan satu lagi di I think kalau nggak Sorong I think ya. Oke. Dan kesimpulannya adalah bahwa memang ada yang sampah dari kita, tapi you will be surprised dari station yang kita pasang itu 3 dari plastik botol yang di laut itu datangnya dari Asia Selatan. Sejauh itu. Jadi nggak dari Indonesia. Nah, jadi kita kemudian menyimpulkan bahwa ya udah kita nggak salahin siapa-siapa, tapi kita mengatakan pada saintisnya bahwa your data is not necessarily right. Gitu. Tapi kita nggak mau ribut, kita kan juga ada responsibility sendiri kan. Nah, oleh karena itu kita menyusun National Plan of Action melawan sampah plastik di laut. Oke. Nah, itu sampah plastik dan kita sudah banyak sekali melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dengan World Bank, dengan negara ASEAN, dengan G20 termasuk Jerman. KfW Bank mengeluarkan dana 1,2 billion euro untuk membantu kita banyak proyek yang kita lakukan. Oke. Tapi ada yang lain nih yang ramai kemarin yaitu sampah yang diimpor diekspor dari Jerman. Jadi ada bisnis yang namanya bisnis recycled waste. Bentuknya antara lain plastik yang dicacah dan karton. Karena Indonesia tidak boleh nebang pohon sembarangan, pohonnya harus dijaga. Oke. Jadi sumber untuk membuat kertas itu sedikit. Oke. Nah, kita kemudian membeli kardus-kardus bekas dari luar negeri untuk kemudian dijadikan satu dengan resources yang ada, lalu menjadi kertas, menjadi tisu, menjadi bahan-bahan yang bisa kita olah lagi. Itu ada kode nomor dagangnya, HS code namanya. Itu oke, itu boleh.
Tapi kontainer yang isinya kertas itu ditambahin popok, ya kan, sampah gitu. Jadi 20 kontainer yang dari Jerman masuk ke Tanjung Priok, 20-20-nya kotor. Jadi tingkat kekotorannya tinggi. Dan ternyata bisnis ekspor sampah di dunia itu mencapai 450 billion dollar. Oke. Dan banyak sekali sampah-sampah di Eropa ini, sampah plastik, sampah yang lainnya, dan sampah elektronik yang dilempar ke negara berkembang, Afrika dan Asia. Itu big problem. Uni Eropa mengakui bahwa tingkat kebocoran sampah yang mereka kirim ke bocor itu artinya dari recycled waste itu ada waste yang belum waste ya, itu sampai 25%. Tapi data kita mengatakan 56%. Jadi kalau mau tidur dengan sakit hati, Alwin, ya ini saatnya. Ikan yang sustainable nggak dibeli, kayu yang sustainable nggak dibeli, sawit yang sustainable dimarahin, kita dikasih sampahnya pula. Jadi this is really very interesting life here in Europe. Nah, environmental group ya memang ada yang tidak ngerti, gitu ya. Tapi juga ada yang memang sengaja. Jadi memang ada grup lobby, ya industri besar yang memang ya tidak mau. Gitu. Bukan soal saing nggak bersaing, simply economic reason aja. Nah, industri besar di bidang waste, industri besar di bidang sertifikasi, industri besar di bidang perikanan, dan industri besar di bidang vegetable oils. How to fight? Ya banyak cara, tapi yang kita lakukan sekarang adalah di WTO. Tapi ini juga saya ngelihat antusiasme dari teman-teman. Bisa juga kita fight di kampus-kampus gitu kan, ya, di kampus-kampus di Jerman kita jadikan ground untuk fight our rights to be heard, hak kita untuk didengar bahwa kita ini tidak merusak lingkungan gitu. Jadi kita ini juga nggak jelek-jelek amat gitu. We are not Einstein, but we are not that stupid. Gitu. Gimana Bang Alwin, udah puas jawabannya? Puas. Tidur tenang, yang nggak tidur tenang Earthling malam ini, Pak. Nah, kalau gitu udah jam 8:30 malam, sudah 90 menit kita berkencan online. Jadi maaf teman-teman, banyak pertanyaan bagus di tweetback yang sayangnya belum bisa ditanyakan hari ini. Mungkin kita insya Allah bisa bertemu lagi di waktu-waktu berikutnya, dan nanti silahkan diajukan pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya mau minta closing statement dari Pak Hafaz. Jadi apa yang harusnya kita bawa pulang dari percakapan kita malam ini? Kalau ada pertanyaan yang masih penasaran, bisa aja dikumpulin nanti lewat Alwin. Saya akan coba jawab dengan email, ya. Nice. Jadi teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman saya ya selama ini dalam berdiskusi mengenai masalah-masalah yang sulit dan sensitif seperti masalah lingkungan hidup, key isunya yang harus kita perhatikan adalah pertama data, fakta, dan juga big picture, gambar besar itu seperti apa. Kita jangan mudah terpengaruhi oleh statement-statement yang katanya, ya kan? Kemudian statement-statement yang tidak punya satu data yang kuat, karena kita tidak boleh mengambil kesimpulan apalagi yang berunsur judgmental ya, menghakimi gitu, hanya dari asumsi atau hanya dari pandangan-pandangan pribadi, apalagi dari media. Media itu banyak sekali kepentingan-kepentingan di sana ya. Apakah itu kepentingan media itu sendiri atau itu sebenarnya iklan ya. Apakah itu kepentingan tertentu dari editornya, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau memang kita ingin mendapatkan sesuatu informasi yang menyeluruh, ya penting bagi kita untuk melihat datanya,
adu data gitu kan. Kalau mendapatkan informasi seperti ini dari LSM gitu ya, coba cek data yang lain agar bisa melihat itu secara menyeluruh. Saya pernah menulis artikel di Kompas mengenai masalah sawit. Jadi itu cukup menggegerkan, ya. Isinya data semua dan banyak yang ingin menjawab, tapi ya sulit menjawab, data kok. Gitu. Dan data yang saya ambil tuh bukan data rahasia, data terbuka umum. Seperti fakta bahwa perusahaan Afril Group secara terbuka ya membiayai biaya kampanye Black Campaign 75 juta euro, itu fakta gitu. Jadi ya nggak bisa ditutupin gitu. Oleh karena itu message saya. So you have to work on facts, on data, see the bigger picture, and then you take your own conclusion. So sama juga malam ini I have presented to you the bigger picture, the data, the facts. So now it's up to you to take conclusions dari what I have said and what I have given and presented to you. Demikian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga ini berguna bagi teman-teman untuk melakukan analisa atau riset di kampus. Selamat malam. Kami yang terima kasih banyak atas ilmu, pemaparan, dan waktunya Bapak. Nah, kalau gitu, boleh dong teman-teman, kalau nggak malu-malu nyalain kameranya, kita foto bareng nih, sebelum kita berpisah malam ini. Nanti saya kasih aba-aba ya. Ini udah nggak ada lagi yang menyalakan kameranya. Yuk. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, saya lagi terima kasih untuk semua yang sudah hadir malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak Hafaz yang sudah membagikan ilmunya sama kita. Untuk teman-teman yang tergerak untuk membuat Indonesia lebih sustainable atau mengajak teman-teman untuk lebih sustainable, bisa kirim email ke email Earthlink atau bisa kontak kita di Instagram. Dan dinner date minggu depan tamunya adalah Kak Jito, dan Kak Jito akan ngomong seputar sustainable research dan apa sih tanggung jawab seorang saintis untuk melakukan sustainable research. Kalau begitu saya saya berterima kasih lagi dan selamat malam semuanya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Malam. Malam, terima kasih. Artinya evaluasi. Terima kasih sahabat.